Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Mita Wafa Wulandari, NIM E41190160. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu data warehouse middleware. Oke, langsung saja. Oke, pada data warehouse middleware ini apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada pengertian middleware pada data warehouse itu sendiri. Yang kedua ada tugas middleware. Yang ketiga layanan pada middleware. Oke, langsung saja. Pengertian dari middleware. Middleware merupakan kumpulan layanan yang memiliki beberapa fungsi yang membantu proses pengolahan data. Pada umumnya, middleware merupakan software yang terkoneksi dengan software lainnya. Middleware dapat diartikan sebagai sebuah software yang terletak di antara aplikasi dan sistem operasi, jaringan, atau database. Nah, tentunya middleware ini memudahkan para pengguna dengan cara menyembunyikan detail database dan jaringan dari aplikasi yang terdistribusi. Tugas dari middleware adalah yang pertama, mengumpulkan data dari beberapa sumber. Yang kedua, memastikan data yang diambil sudah benar dan tepat. Yang ketiga, memindahkan data antar platform jika diperlukan. Yang keempat, melakukan handling data pada data transaction. Yang kelima, loading data pada data warehouse database. Nah, tentunya pada middleware ini ada beberapa layanan yang disediakan. Apa aja sih layanan pada middleware itu? Nah, layanan pada middleware antara lain ada satu, data selection dan extraction. Layanan ini memiliki tugas untuk memilih data dan ekstraksi data. Yang kedua ada data quality assurance. Nah, pada bagian ini lebih ditentukan oleh pengguna, seperti analisa terhadap data-data yang diekstraksi, apakah telah memenuhi persyaratan atau tidak. Yang ketiga ada data movement. Nah, pada data movement ini terkadang diperlukan adanya pemindahan data antar platform, seperti sistem to sistem atau menggunakan pada data warehouse. Selanjutnya ada data mapping dan transformation. Nah, data mapping dan transformation ini adalah layanan yang melakukan handling terhadap masalah klasik data warehouse, seperti ID atau identifikasi number pelanggan. Dan yang terakhir ada replika. Nah, replika ini proses kombinasi dan ekstraksi data dari suatu database ke tempat lainnya. Nah, kemudian ada ETL, Extract Transformation Load. Extract Transformat Load adalah proses integrasi data yang menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu penyimpanan yang konsisten dan dimuat ke dalam gudang data atau sistem lainnya. Nah, atau ekstraksi adalah langkah pertama. Data harus diekstrak terlebih dahulu dari sumbernya sebelum dipindahkan ke tempat lain. Nah, data mentah dapat diekstraksi dari berbagai sumber seperti berikut. Yang pertama, database yang ada dan legacy system. Yang kedua, cloud, hybrid, dan on-premises environments. Yang ketiga, aplikasi penjualan dan pemasaran. Yang keempat, mobile device. Yang kelima, SCM system. Yang keenam, data storage platform. Yang ketujuh, data warehouse. Yang kedelapan, analytic tools. Lalu T untuk transformasi. Transformasi merupakan pembersihan data dan mempersiapkan agregasi untuk analisis. Nah, ada beberapa proses dalam transformasi, antara lain pembersihan data, yang kedua standarisasi, yang ketiga deduplikasi, yang keempat verifikasi, yang kelima pengurutan, dan yang keenam tugas lainnya
atau aturan tambahan yang dapat meningkatkan kualitas data. Lalu yang L untuk loading. Loading adalah proses terakhir dalam ETL, yaitu memuat data yang sudah diubah ke tujuan baru. Nah, loading ini ada dua, ada full loading yang berguna untuk menghasilkan kumpulan data yang tumbuh secara eksponensial dan sulit untuk diatur. Yang kedua ada incremental loading, yaitu membandingkan data yang masuk dengan data yang sudah ada, dan hanya akan menghabiskan data tambahan jika ditemukan data yang unik atau baru. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.